Hey, halo. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan kali ini kita akan bahas lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Lanjut ke part 44. Dan di sini nanti gue akan bahas pembahasan spoiler ini dari bab 308 sampai dengan 311. Sebelumnya terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah nyawer, thank you banget. Dan kalau misalnya ada yang mau ikutan, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Kalau misalnya berkenan juga, monggo teman-teman untuk hidupkan VPN-nya supaya pendapatan Mimin juga semakin meningkat ya. Gitu, thank you banget. Dan kita akan lanjutkan saja videonya. Opening gak usah lama-lama kali ya. Toh pasti kebanyakan juga di skip-skip gitu. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Di part sebelumnya kita sudah mendengar kalau Luo Yunhai berhasil memimpin pasukannya untuk menghancurkan salah satu dari ke-36 pilar, yang mana pilar-pilar itu saat ini mengurung Long Xingyun dan juga yang lainnya. Lalu setelah itu ledakan masih terus berlanjut. Yunhai terus memberikan komando dan dalam waktu singkat 10 pilar telah mereka hancurkan. Kini banyak orang-orang yang berseru karenanya. Pandangan mereka semakin positif pada Yunhai saat ini. Kini ada banyak orang yang mulai berpikir bahwa Yunhai itu pasti akan menjadi patriark yang luar biasa di masa depan. Kini setengah formasi dari 36 arai surgawi itu telah hancur dan keseimbangannya kini sudah hampir musnah. Bahkan arai itu bisa saja hancur kapan saja. Mata Yunhai tampak memadat dan dia pun berteriak, "Mundur!" Ledakan besar terjadi di sana, dan banyak orang tidak sadar akan apa yang baru saja terjadi. Kini sebuah lubang terbentuk dan kabut beracun yang dikeluarkan oleh Yan Bagui keluar dari formasi itu. Sayangnya, orang-orang yang tadi tidak mendengarkan kata-kata dari Yunhai, mereka kemudian tertelan oleh kabut ini dan berakhir mengenaskan seperti orang-orang sebelumnya. Cucu kemudian berteriak, "Hati-hati, ini adalah kabut 7 warna milik Istana Raja Obat." Cucu tidak tinggal diam. Dia segera membentuk pelindung dari lapisan es. Namun kabut ini terus menerjang dan mulai mengikis perlindungan es dari Cucu. Dengan cepat, es itu pun mencair dan menghilang dalam sekejap. Cucu semakin terkejut. Ini adalah kali pertama dia melihat kabut 7 warna sekuat ini. Bahkan, milik Yanzong saja tidak sekuat ini. Cucu tampak menggertakkan giginya dan dia tidak punya pilihan lain selain mundur. Jika tidak, dia hanya akan tertelan oleh kabut dan dia pun pasti akan mati karenanya. "Terima kasih Nona King-chan, Anda benar-benar datang di waktu yang tepat. Aku tidak akan melupakan tindakanmu kali ini," kata seorang pemuda dan beberapa orang lainnya yang kemudian dengan cepat keluar dari dalam formasi itu. Saat Cucu mengamatinya, ternyata itu adalah Long Xingyun, Tiansang, dan orang-orang lainnya. Hanya saja, mereka kini hanya tersisa kurang dari 10 orang, padahal sebelumnya jumlah mereka itu ribuan orang. Semuanya itu adalah anggota keluarga utama, dan yang berafiliasi dengan mereka kini sudah tidak tampak keluar lagi, kecuali 3 orang dari keluarga Sui. Cucu tahu bahwa mereka semua itu pasti saat ini sudah mati. Kini Long Yifei dan juga Xia Xiaofeng bisa bernafas lega ketika melihat putra-putra mereka keluar dengan selamat. Dan di sisi lain, Cucu dan yang lainnya kini terpaksa untuk mundur. Jika tidak, maka mereka itu hanya akan tertelan oleh kabut 7 warna ini. Namun bagi para ahli penempaan tulang, ini menjadi neraka bagi mereka, karena kecepatan mereka itu tidak terlalu kencang. Dan akhirnya mereka pun mulai tertelan oleh kabut ini. Ratapan dan jeritan menjadi melodi yang mengerikan di sana. Cucu tidak tahan lagi. Dia menggertakkan giginya dan kemudian berteriak, "Ini harus segera dihentikan. Kalau tidak semua orang akan mati." Long Xingyun mengangguk dengan setuju. Matanya pun menjadi lebih serius. "Benar, saat ini kita ditonton oleh semua orang yang ada di kota Yunlong. Kita tidak boleh dipukuli hingga begitu menyedihkan seperti ini. Aku punya ide, tapi aku butuh bantuan kalian berdua."
Meskipun ini akan memiliki resiko yang cukup tinggi, tapi ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kita ambil. Apa kalian berdua siap? Cucu dan juga Tiansang saling pandang satu sama lain, lalu kemudian mengangguk bersamaan. Mereka kemudian berkata, "Katakan." Long Xingyun pun tersenyum dan kemudian menjelaskan semua rencana yang telah ia pikirkan. Setelah itu pun mereka mengangguk dan mata ketiga orang itu tampak tajam saat ini. Setelah itu, mereka bertiga pun mulai bergerak ke arah kabut itu. Semua orang tercengang, termasuk para patriark yang ada di kota Yunlong. Semuanya mulai berpikir apakah mereka bertiga ini sudah siap untuk mati. Namun dengan sigap, Tiansang mengayunkan pedangnya dan kabut beracun itu pun terurai karena serangan Tiansang. Segera mereka bertiga pun bergerak dengan cepat untuk menembus kabut beracun ini. Namun kabut itu masih belum hilang sepenuhnya. Dia seolah hidup dan bersiap untuk menelan mereka bertiga. Cucu berkedip dan segera dinding es terbentuk di sekitar mereka bertiga. Itu melindungi mereka bertiga dari kabut beracun. Tapi kabut beracun terus mengikis perisai pelindung dari cucu. Mereka tidak punya waktu banyak. Long Xingyun kemudian mensupport dengan menyerang kabut-kabut itu dengan pukulannya. Dan dengan begitu, mereka bertiga pun melaju dengan cepat. Kini mereka berlomba dengan waktu. Dinding es di belakang yang dibuat oleh cucu kini telah ditembus oleh kabut beracun itu. Mereka sudah tidak bisa kembali lagi. Kini mereka hanya bisa terus maju dan menembus kabut beracun ini. Setelah itu Tiansang kemudian melepaskan aura pedangnya lagi dan di sana sosok Yan Bangui sudah terlihat. Serangan ini sangat cepat hingga kemudian membuat Yan Bangui terkejut dan terlempar serta memutahkan seteguk darah. Kali ini Yan Bangui berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Dia telah menggunakan kabut beracun dan karena itu organ internalnya pun kini telah teracuni. Jadi dia tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan tiga orang ini. Perlahan wajahnya pun mulai gelap. Dia benar-benar merasakan kengerian di ambang kematian. Segera Yan Bangui berbalik dan kemudian berusaha untuk melarikan diri. Tapi Long Xingyun tidak membiarkannya. Dengan sigap dia berpindah dan menghadang Yan Bangui. Tampak senyuman penuh dengan aura membunuh terlihat dari wajah Long Xingyun. Dan segera dia pun melepaskan telapak tangan naga miliknya. Ledakan pun terjadi. Yan Bangui sama sekali tidak memberikan perlawanan dan dia kembali memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Kini sumber kabut beracun itu sudah kalah dan kabut itu pun perlahan-lahan mulai menghilang. Semua orang menyaksikan ini dan tampak dipenuhi dengan kebahagiaan. Di kota Yunlong, Patriark Yan terlihat melotot dan mengutuk dengan keras. "Tercela, beraninya kalian 3 lawan 1. Benar-benar tidak tahu malu," teriaknya. Tapi orang-orang di sana memandangnya dengan ekspresi jijik karena mereka tahu betapa busuknya Yan Bangui dan lain-lainnya. Mereka bahkan melawan beberapa ribu orang dengan 10.000 pasukan lebih. Itu bahkan jauh lebih tidak adil daripada apa yang dilakukan oleh cucu dan lainnya. Apalagi saat ini mereka masih menggunakan formasi saat melakukan pengepungan ini. Bukankah itu jauh lebih tercela dan tidak tahu malu? Long Yifei dan yang lainnya kini menjadi semakin bersemangat. Namun di tengah euforia itu, kembali mereka dibuat stagnan karena saat mereka melihat ke arah gerbang kekaisaran, tampak sekali bahwa gerbang kekaisaran itu masih tenang dan sama sekali tidak terganggu. Kini mereka mulai berpikir bahwa sebenarnya apa yang masih direncanakan oleh gerbang kekaisaran. Di sisi lain, kini cucu tampak sangat marah. Dia kemudian berteriak, "Yan Bangui, kau telah membantai banyak orang tanpa pandang bulu. Kini kau harus mati dan menebus semua dosa-dosamu." Setelah itu Long Xingyun kemudian mendekat. "Nona cucu tidak perlu terlalu marah. Ribuan orang itu telah berkorban dan karenanya kita bisa mengambil kepala dari Yan Bangui. Pengorbanan mereka tidaklah sia-sia. Kita masih belum kalah dalam pertempuran ini," kata Long Xingyun sambil mendekati cucu. Tapi cucu tidak sepaham dengan Long Xingyun dan dia pun tampak sangat marah saat ini. Sedangkan Tiansang kemudian mendekati mereka dan ikut tertawa bersama. Benar apa yang dikatakan oleh saudara Long Xingyun. Nyawa dari Yan Bangui itu setara dengan ribuan orang yang telah meninggal. Kita saat ini belum kalah.
Lalu di saat mereka masih mengobrol dan belum mengeksekusi si Yan Bangui itu, sosok lain muncul dan dia berjalan dengan santai menuju ke sisi yang lain. "Sayang sekali kau sudah kalah saudaraku, tapi pekerjaanmu sudah selesai. Kini adalah tugasku." Senyuman muncul dari wajah Yao Yusan yang baru saja keluar dari persembunyiannya. Sekarang mari kita lihat tragedi apa yang akan terjadi setelah gadis ini mati. Yao Yusan pun tersenyum dan dia tertawa mengerikan. Wajahnya tampak seperti iblis karena aura yang mencekam keluar dari tubuhnya. Yao Yusan menatap Ning Er dan kemudian meraih tenggorokan Ning Er lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Gadis kecil, ternyata kau benar-benar gadis yang cocok. Aku ingin melihat sisi yang paling menderita darimu sekarang. Ayo, tunjukkan wajah itu pelan-pelan." Tawa Yao Yusan pecah di sana. "Ning Er!" Kedua kakaknya berteriak bersamaan. Mereka segera melompat dan bergegas untuk menyelamatkan adik kecilnya itu. Tapi Yao Yusan bahkan tidak khawatir akan mereka berdua. Dia hanya melambaikan tangannya dan dengan sapuan tangannya itu, kedua orang ini kembali terlempar dan memuntahkan seteguk darah. Kini mereka pun terluka parah. Tubuh mereka menjadi semakin lemah dan sampai tidak bisa bangun. Ning Er tampak cemas dan kemudian dia berteriak memanggil kakak-kakaknya. Tapi Yao Yusan tampak menikmati pemandangan ini dan kemudian dia berkata, "Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Aku sama sekali tidak tertarik untuk membunuh kedua serangga itu." Ledakan energi kembali terjadi. Itu adalah gaya 9 pedang milik Mansion Jianhao. Dan serangan itu berasal dari Tian Yang yang kini tampak sangat marah. Dengan cepat serangan itu mengincar tenggorokan dari Yao Yusan. Namun sekali lagi, dimensi sang naga dan manusia itu terpaut sangat jauh. Yao Yusan tampak tenang dan hanya menggerakkan dua jarinya untuk menangkap serangan Tian Yang. Melihat ini, Tian Yang mandek dan terlihat tidak bisa bergerak. Yao Yusan menoleh dan berkata, "Jika serangan ini berasal dari kakakmu, aku takut aku tidak akan bisa menangkapnya. Bahkan mungkin aku akan lari ketakutan. Tapi sayangnya, tidak untukmu. Seranganmu sangatlah lemah, anak kecil." Setelah itu, Yao Yusan melemparkan kembali serangan Tian Yang dan itu membuat Tian Yang menghantam tanah dan semburan darah keluar dari mulutnya. Kini, dia sama seperti kakak-kakak Ning Er yang tidak berdaya. Dia tidak lagi mampu bergerak dan hanya bisa menatap Ning Er dengan penuh kesedihan. Cucu Tiansang dan yang lainnya melihat hal ini. Namun jarak mereka cukup jauh, dan saat mereka hendak maju menyerang Yao Yusan pun berteriak, "Berhenti. Jika kalian berani maju satu langkah saja, maka gadis ini akan langsung mati di tanganku." Mendengar itu semua orang berhenti dan tidak ada lagi yang berani bergerak. Mereka sadar bahwa Ning Er itu adalah orang terpentingnya Suofan dan mereka tidak boleh sampai melukai Ning Er. Yao Yusan tersenyum dan kemudian dia berkata, "Lihatlah gadis kecil, lihatlah betapa berharganya kau untuk mereka. Tapi jika bukan karena iblis itu, kami tidak akan pernah menargetkanmu. Jadi jika kau marah, salahkan dia, kutuk dia bahkan jika kau sampai pergi ke neraka." Tampak kegilaan muncul di wajah Yao Yusan. Ning Er paham akan apa yang dimaksud oleh Yao Yusan. Dia merasa sangat kesal kali ini. Tapi bukan karena Suofan. Dia membenci dirinya karena lemah hingga menjadi kelemahan semua orang. Cucu dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa ternyata semua rencana ini itu sebenarnya memang dirancang untuk Suofan. Mereka sengaja untuk melemahkan Suofan dan menyingkirkan Ning Er untuk membuatnya menjadi tidak stabil. Di kota Yunlong, semua orang terkejut akan apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Raja Binatang. Bahkan Luo Yunchang kini tampak sangat marah dan cemas. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Suofan jika sampai Ning Er mati di sini. Dan di sisi lain, Sugi Changfeng pun tampak agak terkejut dengan kejadian ini. Kemudian dengan sedikit ragu-ragu dia bertanya, "Tuan Leng, apakah ini yang Anda rencanakan? Apakah gadis kecil ini adalah kelemahan dari Suofan?" Leng Wuchang pun membungkuk dan kemudian berkata, "Sepertinya menteri memang belum terlalu mengenal anak itu. Gadis ini adalah simpul terbesar di hati Suofan, meski mungkin dia sendiri tidak menyadarinya."
Sugi Changfeng tertawa kecil dan kemudian dia berkata, "Jika Suo Fan sendiri tidak tahu akan perasaannya, lalu bagaimana Anda bisa begitu yakin dengan hal itu?" Leng Wuchang pun menjawab, "Itu sederhana. Setiap orang secara tidak sadar akan menunjukkan keinginan mereka dengan gerak-gerik yang berbeda. Dan ketika pertarungan pertama tuan muda kami dengan Suo Fan, di sana Suo Fan menyelamatkan 2 orang gadis. Dia adalah putri tertua dari keluarga Luo, Luo Yuanchang, dan yang satu lagi adalah gadis ini." "Lalu apa hubungannya itu? Bagaimana kamu bisa yakin kalau gadis ini adalah orang terpenting bagi Suo Fan?" kata Sugi Changfeng semakin tertarik. "Itu memang tidak mudah, tapi saya dapat melihatnya dengan jelas. Saat mereka bertiga bertemu, hanya pada gadis ini mata Suo Fan menampakkan ketertarikannya, dan dia pun langsung menyapanya dan bukan menyapa tuanya," jawab Leng Wuchang. Dan setelahnya, saat di arena bela diri, di sana pun Suo Fan tampak sangat dekat dengan gadis ini, meskipun dia begitu dingin pada gadis-gadis lainnya. "Melihat ini semua, bagaimana mungkin saya bisa tidak yakin?" kata Leng Wuchang dan tersenyum. "Tuan Leng memang luar biasa. Bahkan untuk menjatuhkan anak ini, Anda telah melakukan banyak hal dan memperhatikan detail-detail kecil seperti ini. Ini sungguh luar biasa," kata Sugi Changfeng yang tampak mengangguk. "Ini tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan Perdana Menteri. Saya bahkan tidak bisa menebak apa yang ada di pikiran Menteri Sugi," kata Leng Wuchang sambil membungkuk. Kemudian saat dia menegapkan badannya, tampak matanya bersinar dan begitu provokatif. Sugi Changfeng memahaminya dan kemudian dia berkata, "Apakah Tuan Leng tertarik pada orang tua ini juga? Ataukah orang tua ini adalah target Anda berikutnya?" Tatapan Sugi Changfeng lembut tapi terasa sangat tajam. "Tidak, Menteri. Saya tidak mungkin berani untuk melawan Anda," kata Leng Wuchang sambil menggelengkan kepalanya. Tapi Sugi Changfeng paham benar akan maksud dari Tuan Leng. Kemudian dia berkata, "Baiklah, berikutnya jika Tuan Leng bisa menangkap Suo Fan, maka orang tua ini tidak akan keberatan untuk bermain bersama dengan Anda," kata Sugi Changfeng sambil tersenyum. Mendengar ini, alis Tuan Leng bergetar, matanya pun tampak berbinar dan ada niat pertarungan yang seolah keluar dari balik punggungnya. Ini adalah kesempatan yang langka dan akhirnya dia dapatkan. Jadi dia pun menjadi sangat bersemangat. Menentang sang raja strategi kekaisaran, ini adalah fondasi untuk membuktikan kemampuannya sendiri. Di sisi lain, Cucu dan yang lainnya tidak berani bergerak. Saat ini Ning Er masih digenggam oleh Yao Yusan dan dia pun berkata, "Gadis kecil, awalnya aku ingin membunuhmu dan memberikan kepalamu pada anak itu. Tapi aku memiliki ide lain yang lebih menarik," kata Yao Yusan. "Mimpi, kau tidak akan bisa melukaiku. Kak Suo Fan pasti akan datang untuk menyelamatkanku," teriak Ning Er dengan penuh rasa percaya diri. Dia kemudian menyentuh cincin di jarinya dan berharap kalau cincin itu akan bersinar sama seperti sebelumnya. Ning Er terus berteriak di dalam hatinya dan memanggil nama Suo Fan. Tian Yang yang melihat hal ini menggertakkan giginya. Dia mencoba untuk merangkak dan menyelamatkan Ning Er, tapi itu semua tidak ada artinya. Dia sangat lemah saat ini, dan sekalipun dia bisa bangun, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bisa melawan Yao Yusan. Kali ini Yao Yusan tertawa. Dia mengabaikan semua orang yang ada di sana, dan kini dia pun kemudian berkata, "Gadis kecil, orang yang begitu kau puja itu tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Saat ini dia telah pergi menuju Tuan Muda Wang Pu, dan dia sedang berusaha untuk mengambil Yi Zhendan yang keempat. Dia tidak akan bisa kembali tepat waktu sekarang, dan nasibmu sudah ditentukan. Kali ini, kau akan benar-benar menjadi bagian dari tungku lembah neraka milik kami. Meski ini sudah mundur beberapa tahun, tapi akhirnya kau akan tetap menjalani takdirmu itu." Setelah mengatakan itu, Yao Yusan membuka penutup tungku itu dan aura berwarna abu-abu mulai keluar dari dalam tungku ini. Aura itu berwujud seperti tangan, dan orang-orang pun berteriak, "Itu adalah tangan hantu dari lembah neraka. Dia ingin menyerap jiwa dari Ning Er."
Tian Yang menjadi semakin khawatir. Dia pun berteriak, Ning Er, begitu terus. Kini dia hanya bisa berteriak dan meratapi ketidakberdayaannya. Dia tahu kalau esensi jiwa Ning Er itu diambil, maka dia tidak akan bisa lagi bertahan untuk waktu yang lama. Dan selama itu, dia akan merasakan sakit yang begitu menyiksa hingga akhirnya dia akan mati. Secara umum, orang hanya akan bertahan selama beberapa menit, dan yang terlama itu hanya akan bertahan selama 12 jam. Itu semua tergantung pada keteguhan hati orang itu. Dan saat dia mati, maka semua jiwanya akan menjadi satu dengan tungku lembah neraka itu. Melihat ini, Cucu dan yang lainnya tampak terkejut. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Yoyusan akan menggunakan Ning Er untuk menghancurkan Suofan. Kini mereka sudah tidak tahan lagi. Mereka bergegas untuk menyelamatkan Ning Er. Tapi itu sudah terlambat. Dengan cepat Yoyusan menggunakan tangan abu-abu dari dalam pot itu untuk menarik keluar esensi jiwa dari Ning Er. Wajah Ning Er semakin pucat seolah-olah kehilangan sari-sari kehidupannya. Dia merasakan rasa sakit yang begitu menyiksa dan dari mulutnya dia merintih, Kak Suofan, Kak Suo, tolong aku. Akhirnya sebuah kristal terbentuk di atas kepala Ning Er dan itu adalah esensi dari jiwa Ning Er. Setelahnya Ning Er menjadi lemah dan jatuh ke tanah. Yoyusan tampak sangat gembira. Dia kemudian berteriak, sungguh esensi yang murni. Ini benar-benar jarang terjadi dalam 1000 tahun terakhir. Sekarang akhirnya kami mendapatkannya juga. Saat ini urusanku telah beres, maka aku ucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Yoyusan pun berubah menjadi seberkas cahaya dan kemudian melarikan diri. Cucu dan yang lainnya masih terus berlari untuk menyerang Yoyusan. Dari kejauhan, Yoyusan berteriak, gadis itu cukup tangguh, mungkin dia akan bertahan selama beberapa hari. Jadi, biarkan dia bertemu dengan Suofan, lalu kami akan menunggunya di gerbang formasi bumi. Cucu sangat kesal. Dia menggertakkan giginya dan menatap getir ke arah Yoyusan yang saat ini mencoba untuk pergi. Sialan kau Yoyusan, beraninya kau membunuh orang-orangku di depan mataku. Aku tidak akan melepaskanmu. Tampak amarah terpancar jelas dari mata Tiansang, dan dia segera melepaskan aura pedangnya. Dan di saat yang bersamaan, Long Xingyun pun tidak tinggal diam. Dia melepaskan pukulan naganya. Serangan itu terbang lurus ke arah Yoyusan, sampai membuat Yoyusan sendiri itu terkejut. Kemampuan dari anggota 6 naga itu memang tidak bisa diremehkan. Segera, Yoyusan melambaikan tangannya dan mengeluarkan binatang roh tingkat 5 miliknya. Elang itu keluar dan dia langsung terkena 2 serangan pamungkas yang membuatnya benar-benar bernasib malang. Bahkan saat ini majikannya pun pergi begitu saja tanpa memperdulikan dirinya. Yoyusan bergegas untuk melarikan diri. Kasihan gitu ya, elangnya itu cuma jadi tumbal, jadi benteng hidup, lalu ditinggalkan pergi. Sakit. Tiansang dan Long Xingyun hanya bisa menelan pil pahit. Yoyusan memang kejam, bahkan dia sampai mengorbankan binatang roh miliknya untuk bisa melarikan diri. Ini benar-benar cara dari seekor iblis. Lalu setelah itu di kejauhan, tampak sebuah teriakan terdengar, "Saudaraku, tunggu!" Teriakan itu berasal dari seorang pemuda yang ternyata itu adalah Yan Bangui. Kini dia sudah berada di dekat Yoyusan. Yoyusan sendiri tampak terkejut dan berkata, "Bagaimana kamu bisa melarikan diri?" katanya. Kemudian Yan Bangui pun menjawab, "Itu semua berkatmu. Saat kamu mengalihkan perhatian mereka, aku meminum pil dan berhasil memulihkan sebagian dari staminaku. Dan karenanya aku bisa menyelinap dan melarikan diri," jawab Yan Bangui. Kemudian mereka berdua pun akhirnya berhasil melarikan diri dari sana. Kita akan kembali lagi. Di sisi lain, Tiansang dan yang lainnya sudah tidak mungkin untuk mengejar Yoyusan. Mereka kemudian kembali dan menolong yang terluka. Cucu dan beberapa wanita lainnya bergegas untuk menghampiri Ning Er. Cucu menatap Ning Er dan air matanya pun jatuh membasahi pipinya. Dong Xiaowan saat ini mendekat dan kemudian dia berkata, "Patriark Chu, bagaimana dengan saudari Ning Er?" Cucu kemudian menjawab, "Esensi jiwanya telah diambil dan secara bertahap dia akan mulai kehilangan kesadarannya. Setiap detik akan menjadi sangat menyakitkan baginya.
seperti ribuan jarum menusuki tulangnya. Mata cucu tampak dipenuhi dengan kemarahan dan dia menjadi cukup kacau. Dong Xiaowan dan Tian Yang juga merasa sangat sedih ketika mendengar hal ini. Kepala mereka tertunduk dan air mata mulai mengalir keluar. Di tempat lain, Leng Wuchang tampak begitu puas. Tuan muda Yao Yusan memang pandai dalam memilih metode kematian yang paling menyakitkan. Wang Putian Yuan pun mengangguk dan setuju dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Leng Wuchang. Kita akan kembali lagi. Di sana, cucu kemudian berkata, "Aku tidak bisa lagi melihatmu menderita seperti ini. Jadi izinkan aku untuk mengakhiri semua penderitaanmu ini," kata cucu sambil mengangkat tangannya dengan beruraikan air mata. Tangan itu melesat, tapi sebelum cucu mengenai tubuh Ning Er mengangkat tangannya dan cucu pun terkejut lalu menghentikan pukulan itu. Seharusnya saat ini Ning Er itu sudah kehilangan lebih dari setengah energinya. Dan kebanyakan orang di situasi seperti ini, maka dia juga akan kehilangan akal sehatnya. Tapi Ning Er tidak. Dia masih tampak bisa berpikir dengan jernih dan menghentikan cucu. Lalu setelah itu dengan suara yang lemah, Ning Er pun membuka mulutnya dan berkata, "Patriark Chu, tolong biarkan aku bertemu dengan Kak Suofan." Tubuh cucu gemetar. Dia menatap Ning Er dalam-dalam dan tidak lagi mampu berkata-kata. Cucu sangat mengerti betapa tersiksanya Ning Er saat ini. Namun dia benar-benar bersikeras untuk menunggu Suofan. Ini adalah bukti cinta sejati milik Ning Er. Ning Er kemudian melihat cucu dan dengan senyum dia berkata, "Terima kasih." Semua orang saat ini tampak sedih saat melihat Ning Er terbaring lemah tak berdaya. Dan di sisi lain, semua orang yang ada di sana telah diberikan obat pemulihan dan semuanya sudah mulai membaik saat ini. Tampak amarah memuncak di mata Tian Yang. Dia ingin pergi dan merebut kembali jiwa Ning Er. Tapi Tian Sang tahu betapa cerobohnya adik kecilnya itu. Lalu dia pun segera menghentikan Tian Yang. Saat ini pilihan mereka adalah menunggu Suofan dan kemudian bergegas untuk menyelamatkan Ning Er. Namun pagi mulai berganti malam dan tidak terasa 3 hari pun terlalui. Saat itu tiba-tiba petir hitam keluar dari cincin Ning Er dan Ning Er pun membuka mulutnya. "Akhirnya dia di sini," kata Ning Er dengan pelan. Bayang hitam jatuh dari langit dan tampak Suofan itu begitu terengah-engah. Sebelumnya dia berlari tanpa henti, yang mana itu tentu saja memakan banyak kekuatannya. Saat Suofan melihat semua orang, di sana hanya tersisa sebagian kecil saja. Tidak ada 1000 orang yang tersisa. Dan kemudian Suofan melihat cucu lalu berteriak, Kamu baik-baik saja." Tapi mendengar ini, wajah semua orang tampak suram dan tidak ada yang berani berkata satu patah kata pun. Melihat ini, jantung Suofan seolah berhenti berdetak. Kegelisahan pun muncul dari matanya. Tian Yang memandang Suofan dengan mata merah dan kemudian berteriak, "Kau terlambat. Kenapa kau bisa terlambat?" Suofan terkejut. Dia tidak pernah membayangkan kalau Tian Yang akan semarah ini sebelumnya. Tapi setelah dia pikirkan lagi, dia menemukan alasannya. Tian Yang tidak mungkin semarah ini jika orang lain terluka, tapi tidak dengan wanita itu. Jantung Suofan pun berdebar begitu kencang. Bibirnya mulai bergetar tanpa sadar. Ning Er, apa yang terjadi pada Ning Er?" teriak Suofan. Tian Yang tidak menjawab, tapi air mata masih menggenang di pelupuk mata Tian Yang. Suofan pun bisa menebak ini, dan dia pun berjalan maju ke arah kerumunan itu. Sepanjang jalan dia berpikir bahwa ternyata Huang Puking Tian itu memanglah anjing. Dia melakukan hal sekotor ini bahkan sampai melukai wanita yang lemah. Kebencian, kemarahan, kekhawatiran, semua emosi itu bercampur di mata Suofan saat ini. Saat Suofan sudah berada di tengah kerumunan orang-orang itu, dia terkejut dan seolah kehilangan tenaganya. Dia melihat seorang gadis yang biasanya sangat riang, kini tubuhnya pucat dan tak bertenaga. "Kamu sudah kembali, Kak," kata Ning Er dengan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Aura membunuh Suofan tidak bisa terkontrol lagi.
Aura itu meledak begitu melihat Ning Er seperti ini. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan tidak bisa menemukan apapun di sekitar sana. Setelah itu, tubuhnya mulai lemas dan kini dia berdiri di depan Ning Er. "Sudah berapa lama dia seperti ini?" kata Suofan. "3 hari, jawab Cucu singkat. Suofan menghela nafas panjang dan memejamkan matanya. Dia berusaha menenangkan dirinya saat ini. Dia tahu kalau Ning Er itu sudah tidak tertolong lagi. Seseorang yang kehilangan esensi jiwanya itu hanya bisa ditolong dalam waktu 12 jam maksimal. Selebihnya itu sudah terlambat. Kini Suofan benar-benar bisa memahami penderitaan yang Ning Er alami selama 3 hari ini. Kemudian dia bergumam, "Maafkan aku terlambat." Ning Er tersenyum dan kemudian dia berkata, "Tidak, Kak Suofan tidak terlambat. Hari ini adalah hari kelima sejak kita berpisah sebelumnya. Jadi, kamu datang tepat waktu. Hanya saja aku cukup ceroboh dan berakhir seperti ini. Kak Suofan tidak perlu memikirkannya. Kamu telah memenuhi janjimu." Mendengar suara Ning Er yang lembut dan penuh perhatian, ini membuat Suofan tidak bisa menahan rasa sedihnya. Air mata kini hampir membludak keluar dari pelupuk mata Suofan. Namun, karena dia memejamkan matanya, itu masih ia tahan. Dengan suara lirih kemudian Suofan berkata, "Ning Er, sekali lagi maafkan aku terlambat." Ning Er tersenyum dan kemudian dia berkata, "Kak Suofan, kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Kamu tidak terlambat seperti yang kukatakan sebelumnya. Jadi, sebelum aku pergi, maukah kamu melakukan sesuatu untukku dan memperbarui janji kita?" Ning Er kemudian mengulurkan tangannya dan cincin miliknya pun mulai bersinar. Ning Er sekali lagi berkata, "Kak Suofan, aku tahu kau pasti akan menyalahkan dirimu sendiri. Namun sekali lagi ini bukan salahmu. Aku percaya bahwa kali ini kau pun dijebak dan memang tujuan utama mereka adalah membunuhku. Tapi aku senang karena akulah yang mereka incar. Artinya aku memiliki tempat yang istimewa di hati Kak Suofan." Mendengar ini tangan Suofan mengepal. Dia dipenuhi oleh amarah. Dia begitu tidak berdaya untuk menolong Ning Er saat ini. Lalu Ning Er kembali berkata, "Kak Tianyang, datanglah kemari. Aku juga ingin kau memperbarui janji ini bersama-sama untuk terakhir kalinya. Waktuku sudah hampir habis. Aku ingin mendengar percikan petir hitam dari ketiga cincin kita untuk yang terakhir kalinya," kata Ning Er sambil tersenyum pada Tianyang. Tianyang merasakan kesedihan di dalam hatinya dan kemudian dia bergegas ke depan lalu mengulurkan cincinnya. Setelah itu ketiga cincin ini saling beresonansi dan getaran petir hitam sekali lagi menggelegar di sana. Mendengar ini, Ning Er pun tersenyum dan dia perlahan menutup matanya dengan senyuman yang manis di wajahnya. Kini, Ning Er tampak sangat bahagia dan tidak memiliki penyesalan untuk meninggalkan dunia ini. Satu kata terakhir yang sempat ia ucapkan adalah dia ingin kembali mengulang waktu dan menikmati hari-hari di Gunung 10.000 Binatang Iblis bersama dengan mereka berdua. Setelah itu perlahan tangan Ning Er mulai lemas dan akhirnya jatuh. Jiwanya telah benar-benar hancur dan akhirnya dia mati. Melihat Ning Er mati seperti ini, Suge Changfeng dan Leng Wuchang dan juga Dugu Santian sampai merasa tersentuh. Sungguh, Ning Er itu adalah wanita yang berhati murni. Bahkan kematiannya pun tidak menyimpan dendam. Sayang sekali wanita sebaik ini mati sia-sia. Suge Changfeng tampak menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, "Tidak heran jika sang Raja Iblis sampai tergoda pada wanita ini. Dia adalah wanita langka yang sulit sekali untuk ditemui di seluruh penjuru kekaisaran." Benar, pantas saja Suofan begitu dekat dengannya. Jiwanya yang kelam selalu ingin berdampingan dengan jiwa yang murni, sehingga keseimbangan dapat terjaga dengan baik. Tapi sekarang semuanya akan mulai kacau, kata Leng Wuchang sambil tersenyum. Suge Changfeng kemudian menoleh dan kemudian dia berkata, "Tuan Leng,
Anda telah bermain api, jadi berhati-hatilah supaya tidak terbakar, kata Suge Changfeng mengingatkan. Menteri tidak perlu khawatir, saat dia mulai goyah maka dia bisa diatasi dengan mudah, kata Leng Wuchang. Kini di sisi yang lain, ayah dan anak dari keluarga Sue tampak menangis ketika melihat Ning Er sudah tidak bernyawa lagi. Yun Chang yang ada di sana pun segera menemani mereka. Sedangkan Sue Gang dan Sue Lin bergegas lari menghampiri adik mereka. Tapi saat ini Ning Er sudah tiada. Tian Yang pun tampak terengah-engah dan matanya memerah sambil mengangkat pedangnya. Dia menghunus pedangnya dan berteriak, "Sofan, sekarang Wang Pu, King Tian dan rombongannya sedang menunggu di gerbang formasi bumi. Ayo ke sana dan balaskan dendam Ning Er." Sofan menoleh. Dengan dingin dia kemudian berkata, "Tidak, itu adalah jebakan lainnya. Jika kau pergi ke sana, itu hanya akan menjadi kuburan untukmu dan kau hanya akan mati sia-sia. Sekarang kita akan kembali ke kota Yunlong dan menyelesaikan turnamen 100 aliran ini. Sekarang kita harus segera kembali," kata Sofan dengan tatapan dingin seolah-olah dia sama sekali tidak merasakan kesedihan. Tian Yang terpana akan kata-kata dari Sofan dan dengan cepat dia meraih kerah baju Sofan. "Kau bajingan, apa kau adalah manusia? Ning Er mati karenamu dan bagaimana bisa kau bersikap setenang ini? Bagaimana kau bisa menjadi binatang berdarah dingin?" Sejak awal tugasku adalah memenangkan turnamen 100 aliran. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati di sini. Mereka mati karena kesalahan dan keputusan mereka sendiri. Sejak mereka menginjakkan kaki di Gunung Raja Binatang itu, artinya mereka telah bertanggung jawab akan nyawa mereka sendiri. Jika mereka mati, maka mereka tidak bisa menyalahkan orang lain, jawab Sofan. "Bajingan!" teriak Tian Yang dan melayangkan pukulan ke arah Sofan. Hingga akhirnya Sofan pun tersungkur ke tanah. "Aku tidak peduli kau bersikap pada orang lain, tapi dia adalah Ning Er. Ning Er yang telah mereka bunuh. Dan itu semua karenamu." Mata Tian Yang tampak memerah dan urat-urat di wajahnya pun sampai keluar. Tampak jejak darah muncul di sudut bibir Sofan karena pukulan dari Tian Yang. Tapi dia tidak memperdulikannya. Dia kemudian berdiri dan berkata dengan suara dingin, "Setelah kau datang ke Gunung Raja Binatang, hidup dan matimu adalah pilihanmu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan siapapun akan hal itu." "Tidak, Ning Er seharusnya memang tidak pernah datang kemari." Mendengar ini tubuh Tian Yang lunglai, seolah dia benar-benar kecewa pada Sofan. Lalu setelah itu, aura membunuh keluar dari punggungnya. Bahkan cucu dan wanita-wanita yang lain juga memandang Sofan dengan keheranan. Mereka semua berpikir bagaimana bisa Sofan itu mengatakan hal sekejam ini. Namun kemudian Long Xingyun berjalan dan menengahi mereka. Apa yang dikatakan oleh saudara Sofan itu masuk akal. Turnamen 100 aliran ini memang berbahaya sejak awal. Siapapun yang mengikutinya bisa mati kapan saja dan tidak ada yang tahu akan hal itu. Sekarang sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini dan kembali ke kota Yunlong. Dan saudaraku, kudengar kau telah mendapatkan Yisen dan yang keempat. Jadi jangan lupa membaginya denganku. Tampak senyuman muncul dari wajah Long Xingyun. Sofan pun kemudian menjawab, "Tenang saja, aku sudah memikirkannya." Wajah Sofan kini masih tetap dingin. Lalu tiba-tiba kilatan cahaya melesat ke arah Sofan. Itu adalah gaya 9 pedang milik Tian Yang. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Sofan kali ini. "Sialan, aku tahu kau memang sehina ini. Kau sengaja menjadikan kami sebagai umpan untuk mendapatkan Yisen dan kau telah membunuh Ning Er." Kemarahan meluap-luap dari tubuh Tian Yang. "Berhenti Tian Yang!" teriak Tian Sang dengan panik. Tapi itu sudah terlambat. Serangan itu melesat ke arah Sofan dengan begitu cepatnya. Lalu setelah itu cincin emas muncul di pupil mata Sofan, yang mana kemudian dia pun menghilang dalam sekejap, sehingga serangan yang dilancarkan oleh Tian Yang pun tidak bisa menyentuhnya dan menghantam tanah. Dalam sekejap, Sofan telah berada di belakang Tian Yang. Lalu kemudian
Zofan pun memukulnya dengan keras. Yan Yang jatuh tersungkur di tanah, kesadarannya pun mulai menghilang, dan dia pun pingsan saat ini. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat ini. Meski mereka tahu kalau Zofan itu sangatlah kuat, tapi mereka semua tidak menyangka kalau bahkan Zofan itu bisa mengalahkan Tian Yang hanya dengan sebuah pukulan dalam sekejap mata. Kini Tian Sang segera berlari dan berdiri di depan Tian Yang. Dia pun memohon, "Saudara Zuo, maafkan saudaraku yang terlalu ceroboh." Zofan pun menjawab dengan dingin, "Tidak masalah, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dua cahaya biru keluar dari tangan Zofan, dan itu adalah kunci untuk gerbang formasi air. Gelombang energi yang luar biasa terbentuk dan sebuah portal pun muncul di sana. Gerbang sudah terbuka. "Sekarang semuanya pergi dari tempat ini," teriak Zofan. Setelah itu mereka semua pun bergerak kembali ke kota Yunlong. Semua orang di kota Yunlong memandang mereka dengan terkejut. Tapi kali ini Zue Changfeng tampak tersenyum dan berkata, "Tuan Leng, sepertinya binatang buas ini tidak kehilangan jati dirinya. Bahkan dia bisa bersikap tenang sejauh ini." Leng Wuchang benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia lihat saat ini. Dia bahkan sampai tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, Cucu mendatangi Zofan dan wajahnya pun tampak sedingin es. Dia berkata, "Zofan, aku benar-benar salah sebelumnya. Orang sekejam dirimu memang tidak pantas untuk mendapatkan cinta dari wanita manapun." Zofan hanya melirik Cucu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Pandangannya masih tetaplah dingin sama seperti sebelumnya. "Oh suamiku, kamu..." Dandan berniat berlari ke arah Zofan. Tapi melihat kemarahan Zofan ini, dia kemudian teringat kejadian sebelumnya, lalu dia pun berhenti dan mundur. Sedangkan Dong Xiaowan, dia hanya bisa menghela nafas panjang dan tidak berani mengatakan apapun. Ini adalah kemenangan mereka, tapi mereka sama sekali tidak merayakannya dengan euforia. Bahkan wajah semua orang saat ini tampak depresi. Sekarang Zofan berbalik. Dan hal yang tidak diketahui oleh semua orang adalah Zofan itu telah menahan semua amarahnya kali ini. Bahkan kuku jarinya sampai menembus dagingnya hanya karena untuk meredakan rasa sakit di dalam hatinya. Darah perlahan mulai mengalir dari tangannya. Tapi pandangannya masih tetap tajam. Hari ini sang singa yang tertidur telah bangun. Cucu yang masih tidak percaya dengan semua ini, dia pun kembali melihat ke arah Zofan, dan dia sangat terkejut saat melihat darah mengalir dari tangan Zofan. Dia kemudian berteriak, "Zofan, apa yang kau lakukan?" Zofan kemudian mengeluarkan dua buah kunci dan melemparkannya ke langit. Gerbang teleportasi kembali terbuka dan dalam sekejap Zofan pun menghilang. Zofan telah berpindah dan matanya pun memerah kali ini. Dia berteriak dan memanggil nama Ning Er. Suaranya menggema begitu keras di seluruh tempat itu. Pada saat ini, tidak peduli apapun yang terjadi, Zofan akan menghancurkan semuanya. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Wow, 40 menitan ya. Itu aja untuk hari ini. Thank you banget karena sudah mendengarkan sampai akhir. See you again di next video. Dan memang chapter kali ini seru banget sih, apalagi chapter berikutnya. Jadi tunggu untuk updatean berikutnya. Thank you banget dan see you again di next video. Bye.